Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, dari kekal sampai kepada kekal. Kami memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru, bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, tetapi semuanya oleh karena pekerjaan kuasa Allah yang sempurna atas setiap kami. Kami hendak mendengar dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan, kami siap bila kuasa firman Tuhan melawat kami dan mengubahkan hidup kami pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini 11 September 2023 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Yang kedua, 2 Timotius pasal 4 ayat 16-17. Paulus menulis, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita mengikut Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya mengalami berbagai banyak persoalan, tantangan, dan masalah hidup. Sejauh mana campur tangan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Melalui pemazmur dan apa yang Paulus sampaikan, kita belajar bahwa tetapi Tuhan telah, tetapi Tuhan telah. Kita akan renungkan firman ini. Pemazmur mengatakan bahwa lebih baik berlindung pada Tuhan. Tapi saudara, seberapapun kekuasaan orang, pejabat tertinggi sekalipun, tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun kemanapun didampingi tentara, didampingi bodyguard, tetapi selalu ada celah orang bisa menyakitinya ataupun menghancurkannya. Ataupun seberapa kaya seseorang yang menyandarkan hidupnya pada kekayaannya, semua akan sia-sia. Seberapapun rumahnya dilengkapi dengan sistem pengamanan yang canggih, satpam yang terbaik, anjing penjaga yang tergalak, namun ketika maut datang menjemputnya, tidak ada yang bisa menundanya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebab perlindungan kita hanya di dalam Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada apa yang kita miliki. Sebab hanya Tuhan yang punya kuasa melepaskan kita dari hukuman maut yang menjamin hidup kita sekarang, bahkan sampai kepada kekekalan. Amin saudara, bahwa sungguh Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan telah melindungi kita, Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan adalah perlindungan. Tuhan adalah perlindungan. Kemudian yang kedua, Paulus, saat dia dalam pengadilannya yang pertama di penjara, tidak ada satupun yang menolongnya, tidak ada satupun yang membantunya. Oleh karena pemberitaan Injil, Paulus mengalami berbagai banyak penderitaan, Dan 2 Timotius ini adalah surat terakhir yang ia tulis sebelum kematiannya. Saat itu dia hanya didampingi oleh Lukas, sehingga dia menulis surat kepada anak rohaninya Timotius untuk mendampingi dia dan mengajak Markus besertanya. Saat dia mengalami dakwaan daripada lawan mendakwa dia
ketika dia di penjara. Tak satu pun ada yang menolongnya, tidak ada satu pun yang membantunya. Semua meninggalkannya karena memang teman-temannya banyak yang sedang melakukan pemberitaan ke kota-kota lain. Tetapi sungguh Rasul Paulus tidak merasa mengasihani diri, kemudian dia tidak putus asa, kemudian tidak menyesal, tetapi sungguh dia teguh pada Tuhan. Bahkan juga hatinya berkobar-kobar untuk pemberitaan Injil, sehingga dia mengatakan bahwa tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Tuhan ada di sampingku. Tuhan berdiri di sini. Tuhan ada bersama dengan aku. Tuhan siap membela perkara-perkaraku. Tuhan menguatkan aku. Tuhan telah memberikan kuasa untuk menghadapi segala tantangan, segala kesulitan yang aku alami, bahkan ancaman maut sekalipun. Aku percaya Tuhan mendampingi aku. Tuhan telah ada di sampingku. Rasul Paulus menyadari betul akan penyertaan Tuhan yang telah dialami pada masa-masa sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan telah, yang pertama, Tuhan adalah perlindungan kita. Yang kedua, Tuhan adalah pembela kita. Sekalipun mungkin banyak orang yang meninggalkan kita, ada ungkapan mengatakan bahwa banyak temanmu tertawa, namun sedikit teman untuk menangis. Artinya ketika kita kaya, ketika kita hebat, ketika kita berada di atas, ada banyak orang mengelilingi kita, ada banyak orang memuji kita, bersama dengan kita. Tapi saat ketika kita dalam kesusahan, kesulitan, kita tidak punya apa-apa, apakah masih ada teman, apakah masih ada sahabat, apakah masih ada saudara di samping kita? Tetapi sungguh kenyataannya, saudara, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pembela kita yang sejati, yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, kita pasti meletakkan kepercayaan kita, Bapak Ibu. Seorang pilot menaruh kepercayaannya kepada pesawat, ya. Kemudian saat kita duduk saja, kita menaruh kepercayaan kita pada kursi yang kita duduki. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita terus percaya kepada Tuhan, meletakkan percaya kita kepada Tuhan. Teruslah hidup takut akan Tuhan. Terus kerjakan pelayanan kita, berapapun harga yang dibayar. Tuhan membela kita. Terus lakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Jangan takut, jangan gentar, jangan putus asa. Tetapi Tuhan perlindungan kita, Tuhan pembela kita yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Satu doa untuk kita semua. Kita naikkan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kesulitan, kesusahan, tantangan, bahkan ancaman maut sekalipun, ya Tuhan, kami mau meletakkan pengharapan kami, perlindungan kami, pembelaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan perlindungan kami yang teguh, dan Tuhan adalah pembela kami yang setia. Tuhan, berkatlah seluruh jemaat Tuhan Gelang Ninghyang Abian Base dimanapun mereka berada. Apapun segenap pergumulan yang sedang terjadi di tengah keluarga,
di tengah kehidupan pribadi, suami, istri, anak-anak, bergumul tentang jodoh, teman hidup, keturunan, sakit penyakit, masa depan, pekerjaan, pendidikan, masa tua, dan ada begitu banyak pergumulan yang terjadi. Tuhan, kami berdoa, kami mohon belas kasihan pada mereka semua ya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan, yang sedih Tuhan kiranya berkenan menghiburkan, yang beban berat dan letih lesu Tuhan memberikan mereka kelegaan. Dan setiap umat-Mu Tuhan mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari, dikuatkan, dihiburkan, dan dipulihkan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Berkati juga terus gereja Tuhan. Berkati juga terus bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, masa depan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.